kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam saat teduh pada pagi hari ini bersama Jemaat Ebenezer Bekasi, edisi Kamis 6 Agustus 2020. Senang sekali kita kembali diperjumpakan. Saya berharap Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dalam keadaan baik dan penuh sukacita menyambut hari baru yang Tuhan kembali percayakan kepada kita sekalian pada pagi hari ini. Kita semua tentu bersiap-siap untuk melaksanakan berbagai tugas tanggung jawab kita, aktivitas kita masing-masing pada hari ini. Kiranya kita boleh menjalani semuanya dengan penuh sukacita dan segala sesuatu yang kita lakukan hari ini membuahkan hasil yang baik untuk kita nikmati, memuji dan memuliakan Tuhan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Namun sebelum kita menjalani berbagai aktivitas kita pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih untuk meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita sehati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali kami dengan penuh syukur limpah terima kasih menghampiri hadirat-Mu pada pagi hari ini atas segala kasih karunia-Mu yang tak henti-hentinya Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami kembali mendapat kesempatan yang baik pada pagi ini untuk bersama-sama mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, kuasai hati kami, biarlah kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik, dan oleh kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk menjalani kehidupan ini dengan diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, layakkanlah kami untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, saya mengajak kita sekalian untuk membuka dan membaca serta akan merenungkan firman Tuhan yang saya persiapkan dari kitab Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai pada ayat yang ke-27. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 27. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Yakobus berbunyi demikian. Pendengar atau pelaku firman, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri.
Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan, memelihara dan melakukan firman ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini lebih lanjut akan kita renungkan bersama dalam tema menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, banyak orang percaya hidup dengan penuh sandiwara. Di satu sisi, ia hidup beribadah segiat-giatnya, tetapi pada sisi yang lain, ia mengabaikan manfaat dari ibadahnya itu sendiri. Dia hanya berlelah-lelah untuk sesuatu yang ia sendiri tidak ingin menikmati manfaatnya. Sebaliknya, mungkin ia akan mendorong dirinya untuk melakukan apa yang justru bertentangan dengan tuntutan dari ibadahnya. Inilah yang disebut oleh Rasul Yakobus sebuah tindakan menipu diri sendiri. Ayat 22 mengatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat-jemaat yang kepadanya Rasul Yakobus menyampaikan surat ini tentunya adalah mereka yang dengan selalu penuh antusias mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Namun, bagi Yakobus, jangan hanya berhenti pada level pendengar firman saja. Jemaat harus maju untuk naik pada level selanjutnya yang jauh lebih tinggi daripada sekedar menjadi pendengar firman, yakni menjadi pelaku firman. Bagaimana untuk bisa sampai pada level itu? Yakobus menyampaikan sebuah pengajaran yang lebih spesifik dengan mengajak pendengarnya untuk memikirkan dan memberi perhatian pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan dia menantang kita bagaimana seharusnya kita hidup, yakni dengan pengabdian sepenuh hati pada jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ibadah yang sejati selalu menghasilkan sebuah wujud nyata dalam tindakan kita sehari-hari, yakni menjadikan ibadah kita menghidupi kehidupan kita yang terintegrasi secara langsung dengan kehidupan keseharian kita. Perhatikanlah kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih. Berapa kali kita mendengarkan firman Tuhan setiap hari? Berapa channel yang daripadanya kita mendengarkan firman Tuhan? Atau setidaknya pada ibadah-ibadah hari Minggu yang saat ini selalu dipenuhi dengan ibadah virtual yang bertebaran di media-media sosial. Berkali-kali mungkin saudara berpindah channel karena tidak begitu puas dengan mendengarkan khotbah dari pendeta saudara. Pertanyaannya adalah,
Sejauh mana saudara berubah mendengarkan berbagai khotbah yang terhebat sekalipun? Sejauh mana saudara berubah dengan mendengarkan berbagai khotbah yang terhebat sekalipun? Tetap biasa-biasa saja, bukan? Tidak ada perubahan yang signifikan terlihat. Atau malah memang tidak ada perubahan sama sekali. Yang bermasalah dalam keluarganya, yang bermasalah dengan orang-orang di sekitarnya, mungkin sampai sekarang masih juga bermasalah. Yang selalu meremehkan orang-orang yang kecil dalam pandangannya, mungkin masih seperti itu juga sampai sekarang. Dan berbagai macam hal buruk yang sudah menjadi kebiasaan kita, masih terus-menerus kita lakukan. Lalu apakah manfaatnya kita beribadah dan mendengarkan firman Tuhan selama ini? Itu pertanyaan penting untuk kita. Apakah manfaatnya kita beribadah dan mendengarkan firman Tuhan selama ini? Jika hal-hal sedemikian masih terus terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, maka nasihat Rasul Yakobus ini teramat penting untuk kita renungkan bersama-sama, untuk kita gumuli lebih jauh lagi. Jangan sampai selama ini ternyata kita sedang menipu diri kita sendiri, menyibukkan diri kita sendiri dengan selalu beribadah dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak pernah mengambil manfaatnya untuk keberlangsungan pertumbuhan kita secara rohani. Orang yang selalu memberi perhatian untuk melakukan firman Tuhan akan selalu merasakan manfaat dari firman Tuhan itu bagi keberlangsungan kehidupannya, sehingga dia akan mampu menempatkan diri sebagaimana seharusnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkenan bagi orang-orang sedemikian. Maka berbahagialah orang yang diperkenan Tuhan, karena baginya lah diperuntukkan kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, puji syukur kepadamu kami naikkan pada pagi hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami diingatkan Tuhan oleh firman-Mu melalui Rasul Yakobus untuk tidak hanya sebatas segiat-giatnya mendengarkan firman Tuhan lalu mengabaikannya untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami terbatas. Tetapi jika Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami, menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya kami dimampukan untuk mewujudkan segala firman-Mu di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Semoga hidup kami senantiasa terarah pada jalan-jalan yang Engkau kehendaki. Tuhan, tolong kami, Tuhan mampukan kami untuk memperlakukan firman-Mu dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Semoga nama-Mu senantiasa dipermuliakan dalam seluruh perjalanan hidup kami. Bapa di sorga, berkati kami menjalani hari ini, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, berikan kami semangat, berikan kami sukacita. Biarlah kami dapat menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita untuk senantiasa memuji memuliakan Tuhan di dalam setiap apapun yang kami lakukan dari hari ke hari. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, sempurnakan kami yang datang berdoa kepadamu. Di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, demikianlah perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih senantiasa mengambil bahagian mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih ketika membuka hati, membuka pikiran dan membuka kehidupan di hadapan Tuhan untuk berkomitmen melakukan firman Tuhan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Salam kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Amin.